Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, student. How are you today? Meet again with me, your teacher, your English teacher. Okay, let's continue our lesson today, chapter 7. Okay, please open your book, chapter 7, page 115. Baik, mari kita lanjutkan pelajaran kita bab 7 halaman 150. I am proud of Indonesia. Saya bangga pada Indonesia. We will learn to describe people, animal, and things in order to make them stand out, to show our pride of them, to promote them, to criticize them. Oke, pada bab ini kita akan belajar bagaimana menggambarkan orang, hewan, dan benda supaya kita bisa membuatnya hebat, supaya kita bisa menunjukkan rasa bangga kita pada mereka. Kemudian dengan menggambarkan orang, hewan, atau benda, kita bisa mempromosikan mereka. Kita juga bisa mengkritik mereka. Okay. Please open your book, page 150. Silahkan buka buku kalian halaman 150. Ya. I will read, and please listen to me. Oke, Bu Dewi akan baca, silahkan kalian menyimak. Oke, page 150. Do you see my notebook? Apakah kamu melihat bukuku? Oke, do you see my notebook? Apakah kamu melihat buku tulisku? I put it on my desk. Saya meletakkannya di meja. But it's not there now. Tapi tidak ada di sana sekarang. Sebentar. Percakapan ini adalah percakapan antara Edo dan Benny. Ini Edo yang rambut keriting dan ini adalah Benny. Diulang lagi. Edo bertanya, do you see my notebook? I put it on my desk, but it is not there now. Kemudian Benny bertanya, what does it look like? Seperti apa dia? It is thick. It has a blue hardcover. Dia tebal dan mempunyai sampul biru yang keras, sampul yang tebal itu kira-kira ya. Kemudian Benny bertanya lagi, does it have a pink ribbon separator? Apakah dia punya pita pembatas pink? This one, seperti ini. Edo menjawab, no, the ribbon is white. Tidak, pitanya putih. There is a sticker on the cover. Ada stiker di sampulnya. It's shiny, white, round, with picture of an orangutan. Stikernya berkilau, putih, bulat, dengan gambar seekor orang utan, kata Edo. Kemudian Benny berkata lagi, it must be over there. Itu pasti di sana. On the teacher desk, di meja guru. Yes, you're right. Thank you. Edo bilang, ya, kamu benar. Terima kasih. Oke, jadi ini adalah tentang buku catatan Edo. Buku catatan Edo. Kemudian Benny bertanya seperti apa. Kemudian Edo menceritakan ciri-cirinya. Ciri-cirinya buku catatan Edo bagaimana? Ini
tebal, thick, has blue hardcover, white ribbon, and a sticker on the cover with the picture of orangutan. Itu tadi. Next. Oke, ini halaman 151. Percakapan antara Siti dan Lina. Ini Siti dan ini Lina. Siti bertanya, "Is it easy to find your house?" Apakah mudah menemukan rumahmu? Lina menjawab, "I think it is." Kukira begitu. I live in a new housing complex. Saya tinggal di komplek perumahan baru. So all the houses look the same. Jadi semua rumah-rumah kelihatan sama. They all have a blue roof and no fence. Semuanya mempunyai atap biru dan tidak ada pagar. They are all white and gray. Mereka semua putih dan abu-abu. There's a tree in front of every house. Ada sebuah pohon di depan setiap rumah. But we have 2 trees. Tapi kita punya 2 pohon. One of them is a star fruit tree. Salah satunya adalah pohon buah belimbing. Is it near the small bridge on Jalan Teratai? Apakah rumahmu di dekat jembatan kecil di Jalan Teratai? Kata Siti. Lina menjawab, "Yes, my house has a handicraft from Tanah Toraja hanging on the front door." Ya, rumahku mempunyai kerajinan dari Tanah Toraja yang tergantung di pintu depan. It is a triangle with beautiful carving. Handicraft itu berbentuk segitiga dengan ukiran yang indah. Lina menjawab, but when the door is open, we can't see it from the street, can we? Tapi, bukankah jika pintu terbuka kita tidak dapat melihatnya dari jalan? Bukankah begitu? You are right. Kamu benar. Okay, in front of my house there is also a big stone. Oke, di depan rumahku ada sebuah batu besar. Some children often sit and play there. Beberapa anak sering duduk dan bermain di sana. Kemudian Siti bilang, "Okay, I am sure we will find it." Oke, aku yakin kita akan menemukannya. Oke, percakapan ini adalah percakapan tentang rumahnya Lina. Oke, next kita lanjutkan pelajarannya page 152. 53. 51, 52 apa ya? 52. Page 152 ini percakapan antara Dayu, ini Gayu dan Lina. Mereka bicara. Lina berkata, "I went to market." Saya pergi ke pasar, in the big shoe shop, di toko sepatu besar, near the barber shop, dekat dengan tukang cukur. I saw many beautiful shoes. Saya melihat banyak sepatu cantik.
I am sure you like them. Aku yakin kamu menyukainya. Kemudian Lina bilang, really? Sungguhkah? In fact, I need plastic shoes in this rainy season. Nyatanya atau sesungguhnya saya perlu sepatu plastik di musim hujan ini. Kemudian Dayu bercerita lagi. There are beautiful plastic shoes there. Ada sepatu plastik cantik di sana. Different colors, warna-warna berbeda. Some have holes, beberapa punya lubang, and some have lower in front. Dan beberapa punya, ini harusnya flower. Ini flower ya anak-anak ya. Dan beberapa punya bunga di depan. Some are, beberapa plain, polos, with nothing on them, tidak ada. Dan berapa polos, tidak ada apapun di sana. Lina menjawab, I need shoes with a strap. Saya perlu sepatu dengan semacam tali, bukan tali tapi strap. Kayak ada beniknya atau apa itu, kalau sandal itu serampat. Kalau sepatu namanya apa ya? Itulah kayak ada beniknya itu, kira-kira gitu. And open in the front, dan terbuka di depan, like sandal, seperti sandal. It always hot here, selalu panas di sini. And my toes need air to breathe, dan jari-jari kakiku perlu udara untuk bernafas. Dayu berkata, I agree, aku setuju. I saw many sandals with a strap. Saya melihat banyak sandal dengan strap too. They have low heel, mereka punya hak pendek, and they look comfortable, dan kelihatannya nyaman. Great, I'll go there tomorrow. Bagus sekali, aku akan pergi ke sana besok. Thanks. Ya. Oke, halaman 152 ini adalah tentang tentang plastic shoes. Ya. Dayu pergi ke toko sepatu besar, bercerita kepada Lina kalau di sana ada macam-macam sepatu. Lina sedang membutuhkan plastik shoes. Kira-kira begitu ceritanya, Nana ya. Oke, next. Page 153. Di sini percakapan antara siapa ini ya? Tidak ada namanya. Karena tidak ada namanya, kita anggap saja ini adalah Beni tua, Pak Beni. Ya, ini adalah Edo tua, Pak Edo. Kira-kira gitu ya. Pak Edo bilang, I leave for Bali tomorrow. Saya akan pergi ke Bali besok. What souvenir do you want me to buy? Kamu ingin souvenir apa? Kata Pak Beni. Kemudian Pak Edo bilang, wow, thanks, that's very mindful of you. Oh, terima kasih, kamu baik sekali. What if you buy me a t-shirt? Bagaimana jika kamu membelikanku kaos? What kind of t-shirt? Kaos jenis apa? Kata Pak Beni. Kemudian Pak Edo menjawab, I want a white t-shirt. Aku ingin kaos putih with short sleeve like a sporty and casual one. I like a sporty and casual one. Saya suka yang sporty dan casual. Alright, do you want me a plain one? Baiklah, apakah kamu ingin yang polos? No, not a plain one. Bukan yang polos. I want one with a picture. Aku ingin salah satu dengan gambar, with small one, gambar kecil, in front, di depan.
It should be diulang dari sini. Saya ingin t-shirt with short sleeve dengan lengan pendek. I like a sporty and casual one. Saya suka yang sporty dan santai. Baiklah, kamu. Alright, do you want a plain one? Baiklah, apa kamu ingin yang polos? No, not a plain one. Bukan yang polos. I want one with a picture. Aku ingin yang ada gambarnya. A small one, yang kecil in front di depan. Should be a picture of anything about Bali. Seharusnya gambar apa saja tentang Bali. Sure, baik. Halaman 153 ini adalah tentang kaos, souvenir, ya. Oke, next. Open your book page 154. Buka buku kalian halaman 154. Oke, halaman 154 ini adalah tugas kalian. Tugas kalian adalah melengkapi kalimat yang kosong ini. Yang kosong silahkan dilengkapi berdasarkan bacaan di atas. Ini sudah ada contohnya. Edo's notebook. Buku catatan egoistik. Ini sudah ada. Nah, ini semua ditulis di buku tulis, kerjakan di buku tulis. Kalau sudah selesai, foto dan upload di grup. Demikian anak-anakku ya, Dewi ulang. Tugas kalian adalah halaman 154, melengkapi bacaan pada halaman 154. Baik, demikianlah pembelajaran kita kali ini. Oke, anak-anakku SMP-an 2 Mojo. To stop the spread of COVID-19, please stay at home, avoid the crowd, and wash your hands with soap frequently. And if you need to go out, don't forget to wear your mask. Oke, terus untuk menghentikan persebaran COVID-19, silahkan tetap berada di rumah, hindari kerumunan, dan cuci tangan dengan sabun secara teratur. Jika kamu pergi keluar rumah, jangan lupa tetap pakailah masker kalian. Oke, demikian dari Bu Dewi. Goodbye and wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.